Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku kelas 4, apa kabar kalian di rumah? Bahwa harap kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk menuntut ilmu. Takbir, Allahu Akbar. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang pelajaran fikih, khususnya pada bab tentang sholat Jumat. Baik, silakan bukunya dibuka. Terima kasih. Sekarang kita akan mempelajari tentang subtema melaksanakan sholat Jumat. Salat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur. Jadi pada waktu zuhur, biasa kalau orang sholat zuhur, tetapi ketika hari Jumat diganti dengan sholat Jumat. Waktu sholat Jumat sama dengan waktu sholat zuhur, yaitu dimulai setelah matahari tergelincir ke barat. Nah, dalam sholat Jumat ada khutbah yang berisi nasihat untuk berbuat baik. Biasa ada orang maju ke depan dan dia menyampaikan isi khutbahnya, menyerukan umat muslim untuk bertakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berkhutbah pada waktu salat Jumat disebut khatib. Jadi orang yang biasa di depan yang berkhutbah itu disebut khatib. Agar ibadah salat Jumat memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka harus diperhatikan cara-cara salat Jumat yang baik dan sesuai ajaran Islam. Adapun tata cara salat Jumat adalah sebagai berikut. 1. Ketika masuk masjid, mendahulukan kaki kanan dan mengucapkan doa masuk masjid. Ini doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftali abwaaba rahmatik. Yang artinya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untukku. Kedua, sebelum duduk di masjid, melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Jadi sebelum kita duduk di masjid, kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Selanjutnya, sebelum khatib naik mimbar untuk menyampaikan dua khutbahnya, jamaah sholat Jumat dianjurkan membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, berdoa, dan membaca salawat. Keempat, ketika waktu sudah mulai masuk sholat zuhur, maka muazin mengumandangkan azan 2 kali atau 1 kali. Kelima, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Keenam, khatib naik mimbar dan membacakan 2 khutbah. Ketika khatib berkhutbah, semua jemaah baik orang tua, remaja, maupun anak-anak diwajibkan mendengarkan, memperhatikan isi khutbah dan dilarang berbicara. Karena berbicara ketika khutbah. Yang ketujuh, khutbah selesai, iqamah dikumandangkan dan siap melaksanakan salat Jumat berjamaah. 8. Meluruskan barisan saf, salat untuk kesempurnaan salat Jumat. Jumlah rakaat yang dikerjakan adalah 2 rakaat dengan niat sebagai makmum apabila dilafalkan sebagai berikut. Usolli fardul jum'ati raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat salat Jumat 2 rakaat dengan menghadap kiblat tepat pada waktunya menjadi makmum atau imam karena Allah Ta'ala. Yang kesembilan, tidak boleh mendahului gerakan imam ketika menjadi makmum. Jadi ketika kita makmum, kita nggak boleh mendahului gerakan imam. Jadi makmum itu orang yang mengikuti imam, mengikuti gerakan imam. Yang ke-10, selesai sholat Jumat, jamaah berzikir dan berdoa secara pribadi atau berjamaah. Yang ke-11, salat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat dengan 2 kali salam. 12, keluar masjid mendahulukan kaki kiri dan membaca doa keluar masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Yang artinya, ya Allah, aku mohon keutamaan darimu. Kita next. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hikmah sholat Jumat. Apa itu hikmah? Hikmah adalah pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari sholat Jumat. Salat Jumat adalah salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi laki-laki. Umat Islam diperintahkan untuk mengerjakan dengan tenang dan konsentrasi dan penuh kekhusyuan. Hari Jumat adalah hari yang baik dibanding hari-hari yang ada atau disebut dengan Sayyidul Ayyam, yakni hari terbaik dari hari-hari lain. Umat Islam diperintahkan untuk meningkatkan ibadah pada malam dan siang hari.
Nilai-nilai edukatif dari pelaksanaan salat Jumat dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, hikmah dari salat Jumat adalah dapat membentuk kebersamaan. Nilai kebersamaan ini tercermin di dalam tata cara salat Jumat yang wajib dilakukan dengan berjamaah. Dilaksanakan secara serentak di seluruh pelosok dunia. Jadi salat Jumat ini dilakukan secara berjamaah dan dilakukan oleh orang umat Islam di seluruh dunia. Baik, yang kedua, membentuk jiwa disiplin dan taat ajaran. Salat Jumat adalah ibadah yang dilaksanakan muslim laki-laki dalam satu pekan sekali pada hari Jumat di waktu zuhur. Jika seseorang tertinggal salat Jumat dan tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka ia harus salat zuhur 4 rakaat. Salat Jumat mendidik kita untuk disiplin dan tepat waktu. Jadi salat Jumat itu kan singkat banget ya, artinya kita harus disiplin, jangan sampai kita ketinggalan rukun-rukunnya ketika kayak ketinggalan mendengarkan khutbah. Jadi harus benar-benar disiplin dan taat aja jaran. Nomor yang ketiga, kita mengerjakan salat Jumat kemudian bekerja kembali. Salat Jumat menuntun kita bukan hanya mencari kehidupan akhirat, tetapi memerintahkan kita kepada kita untuk berusaha mencari rezeki di bumi dan mencari karunia Allah SWT. Jadi, salat Jumat mengajarkan kepada kita agar kita itu tidak fokus pada dunia aja, akan tetapi kita juga mengingat ibadah dan ketaatan kita kepada Allah SWT. Baik, kita next. Yang keempat, hikmah salat Jumat menumbuhkan jiwa untuk menghargai orang lain. Nilai-nilai ini tercermin dalam pelaksanaan khutbah Jumat. Semua orang yang hadir di masjid ketika melakukan salat Jumat wajib mendengarkan isi khutbah. Jika jamaah tidak mendengarkan, berkata-kata dan bahkan bergurau, maka salatnya dianggap sia-sia, yakni dianggap tidak melaksanakan salat Jumat. 5. Membiasakan hidup bersih dan rapi. Nilai-nilai ini terlihat ketika kita ingin melaksanakan salat Jumat, kita harus rapi, kita harus bersih, memotong kuku, memakai parfum. Itu adalah ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari salat Jumat. Baik, kita next. Baik, sekian dari Pak Wahab. Pak Wahab ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang berkah dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.